Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Syarifah. Saya dari mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Rekan-rekan di sini, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat. Baik. Ya, semoga kita semua senantiasa terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan sedikit tentang HIV atau AIDS. Di sini pasti udah pernah dengar ya, AIDS itu sendiri atau HIV itu sendiri, udah pernah dengar kan? Sudah, tapi tidak mengetahui apa itu HIV yang seperti itu. Iya, pasti di benak kalian HIV merupakan penyakit yang menular seksual. Pasti pemikirannya seperti itu kan? Nah, saya akan menjelaskan insya Allah satu persatu ya, mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Next nih. Next lagi nih. Oh, Ya, bisa dilihat ya dari slide-nya. HIV itu, AIDS itu merupakan sindrom atau kumpulan dari gejala yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah. Nah, jadi sebenarnya AIDS dan HIV itu berbeda. Jadi AIDS itu nama penyakitnya. Jadi nama penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh kita, sistem imun tubuh kita. Nah, sementara HIV itu adalah nama virusnya. Virus HIV yang menyerang biasanya yang membuat yang merusak, menginfeksi, menghancurkan sel CD4. Ada yang tahu di sini sel CD4 itu apa? Tidak. Tapi pernah dengar kan sel darah putih? Pasti pernah dengar ya. Nah, sel CD4 itu adalah nama lain dari sel darah putih, semacam sel darah putih lah, seperti itu. Atau bisa dikenalnya dengan limfosit, kayak gitu. Jadi ada perbedaan dari HIV, HIV/AIDS itu, jadi AIDS itu nama penyakitnya, sementara HIV itu adalah nama virusnya. Jadi itu ya rekan-rekan ya. Oke, next sekarang ke sejarahnya. Next nih. Nah, sejarah HIV. AIDS ini pertama kali dilaporkan atau diketahui itu pada tanggal 5 Juni 1981. Nah, waktu itu tuh jadi di Amerika Serikat itu ada menemukan atau mencatat dari pihak Amerika Serikat itu bahwasannya ada sejenis seperti pneumonia atau pneumositis yang pada laki-laki homoseksual. Nah, setelah kalau bahasanya mah seperti diselidiki atau dilihat gitu ya. Nah, banyak yang mengatakan juga bahwa HIV ini berasal dari Afrika. Jadi dari Afrika itu menurut para ahli itu mengatakannya bahwa HIV itu menyerang atau masuk ke dalam tubuh kita itu melalui primata-primata seperti hewan-hewan yang ada di hutan. Nah, seperti monyet atau apa gitu semacam itu ya yang saya baca. Nah, lalu masuk ke dalam tubuh kita dan melalui berburu atau pemotongan daging seperti itu. Jadi sejarahnya mungkin ada beberapa ahli mengatakan bahwa HIV itu masuk pertama kali itu di negara Afrika seperti itu ya teman-teman. Lalu ada penyebab HIV atau AIDS. Next nih. Nah, bisa dilihat ya penyebab AIDS itu adalah virus HIV. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh yang seharusnya berfungsi untuk melawan infeksi. Kayak gitu. Jadi virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan infeksi itu sendiri. Kayak gitu. Nah, kalian bayangin aja deh kalau misalkan kita itu diserang nih atau
sistem imun tubuh kita tuh kurang, pasti bakalan penyakit-penyakit itu masuk kan, berdatangan yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi HIV juga intinya mah kayak apa ya? eh, yang utama gitu, soalnya imun tubuh di dalam kita kayak gitu. Nah, biasanya virus HIV juga bisa melalui penyebabnya itu jarum suntik, atau yang pernah saya baca juga itu bisa lewat ibu hamil. Jadi anak si ibu itu menderita penyakit HIV. Nah, otomatis kepada anaknya tuh pasti akan menurunkan HIV tersebut. Soalnya terpapar oleh cairan vagina. Soalnya kan penyebabnya itu bisa dari cairan vagina, Bagian sperma, saya tak ada yang kayak gitu. tingkat tingali ku Atau aing di yaitu recordna dan lewat di hubungan handap seksual. Kenapa lewat hubungan seksual? Karena ketika berhubungan seksual itu ada terjadinya gesekan dan luka kecil. Nah, luka kecil itu yang tanpa kita sadari itu ternyata masuk si virus-virus itu tuh masuk gitu lah, sedikit ke gesekan-gesekan yang terjadi itu. Nah, lalu selanjutnya ada ke tanda dan gejala next nih. Tanda dan gejala HIV ya, bisa dilihat sendiri, yaitu ada diare berkepanjangan, mual dan muntah, keringat dingin pada malam hari, demam, batuk persisten, masalah kulit dan mulut seperti infeksi jamur, infeksi berulang dan sering, terkena penyakit serius, kelemahan dan kelelahan berlebihan, dan penurunan berat badan. Nah, kenapa penurunan berat badan? Karena bayangin aja deh sama kalian ya, tadi kan dijelaskan ya, ada diare berkepanjangan, mual dan muntah. Nah, kalau misalkan di dalam tubuh kita tuh kekurangan asupan nutrisi, otomatis kita pasti bakalan turun berat badan kita kan. Soalnya kan asupan nutrisi kurang, asupan cairan kurang. Nah, otomatis menyebabkan penurunan berat badan yang berlebih, atau kayak namanya tuh anoreksia kalau nggak salah nama medisnya. Nah, terus sekarang demam lebih dari 39 biasanya. Kayak gitu ya, teman-teman. Terus terkena penyakit serius. Nah, saya ulangi lagi, tadi terkena penyakit serius karena sistem imun tubuhnya terganggu, otomatis penyakit-penyakit yang serius itu berdatangan karena tidak ada yang menopang untuk masuk ke dalam tubuh. Biasanya ada yang menopang masuk ke dalam tubuh, ini itu nggak ada sama sekali kayak gitu. Oke, next nih. Nah, oke, kita lanjut ya ke pengobatan dan pencegahan HIV/AIDS. Nah, sebenarnya pengobatan HIV itu HIV/AIDS itu belum diketemukan hingga saat ini. Jadi belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV/AIDS itu sendiri. Nah, tapi saya ulangi lagi bahwasannya HIV, jadi orang tersebut tuh mengidap punya AIDS. Nah, tapi otomatis dia itu udah punya HIV. Tapi kalau misalkan dia baru punya HIV, nah dia itu nggak akan mungkin gitu punya AIDS. Tapi kalau AIDS sudah pasti HIV, kayak gitulah ya istilahnya mah. Oke, nah dan pengobatan HIV itu bisa ya, bisa menggunakan obat namanya itu antiretroviral atau ARV. Nah, obatnya itu berkombinasi, bervariasi, dari obat-obat itu dicampurkan, disatukan, nah seperti itu ya. Dan pengobatannya itu tidak berjangka waktu seperti orang-orang yang punya penyakit pada umumnya, misalkan ya orang itu kan sembuh, ya udah gitu nggak usah pengobatan lagi. Nah, sementara HIV itu pengobatannya itu dilakukan selama seumur hidup, jadi nggak boleh berhenti kayak gitu. Nah, oke, langsung ke pencegahannya. Pencegahannya di sini itu bisa teman-teman lihat tuh ya di slide-nya, pencegahan AIDS itu dengan mencegah penularan virus HIV-nya. Jadi pencegahan dapat berupa dengan menghindari kontak langsung dengan cairan dan darah si penderita. Kayak gitu. Jadi teman-teman menghindar aja sama orang yang punya HIV, terutama ya dari cairan dan darahnya. Misalkan lewat jarum suntik,
atau ya terkena cairan dan darah yang punya penyakit HIV, HIV/AIDS kayak gitu ya. Dan juga kalau misalkan ada orang itu orang tersebut itu mempunyai penyakit HIV harus dihindarkan kayak gitu. Dihindarkannya misalkan si suaminya mempunyai penyakit HIV atau istrinya suaminya ya, ini suaminya mempunyai penyakit HIV. Nah, dapat dicegahnya itu menggunakan alat kontrasepsi. Mohon maaf ya, seperti kondom kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke teman-teman, baik mungkin penjelasan saya cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Insya Allah saya bisa menjawab sebisa mungkin saya. Atau boleh ada yang ditanyakan? Atau mau menanyakannya langsung di WA atau di Instagram ya? Boleh follow IG saya @nsyarifahrana. Nanti saya jawab di situ ya teman-teman. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya dan mungkin cukup jelas mungkin ya, saya akhiri saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.